Kita semua tahu ya Gen Z itu generasi yang paling terkoneksi sepanjang sejarah. Tapi di balik semua koneksi digital itu, ada sesuatu yang agak mengkhawatirkan. Krisis kesehatan mental yang makin parah. Loh, kok bisa gitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar paradoks ini dan mungkin menemukan solusi di tempat yang nggak kita duga sama sekali. 42%. Coba deh kita renungin angka ini sebentar. Menurut survei tahun 2022, hampir setengah dari Gen Z udah didiagnosis punya masalah kesehatan mental. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini adalah cerminan krisis generasi yang terjadi, ya tepat di depan layar kita semua. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Di zaman dimana kita bisa terhubung sama siapa aja, di mana aja, dalam sekejap, kok malah makin banyak yang merasa sendirian? Teknologi kan harusnya bikin kita lebih deket kan? Tapi kok data malah nunjukin sebaliknya? Yuk, kita cari tahu kenapa janji koneksi ini kayaknya nggak berjalan sesuai harapan. Oke, untuk benar-benar ngerti masalahnya, kita harus mulai dari akarnya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan masuk lebih dalam ke realitas sehari-hari Gen Z, generasi yang dijuluki selalu aktif atau always on. Nah, ini yang bikin mereka beda banget. Generasi-generasi sebelumnya kan belajar pakai internet sebagai alat bantu. Kalau buat Gen Z, internet itu udah kayak udara yang mereka hirup setiap hari. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi dasar dari realitas mereka. Dan ini tentu saja membentuk cara mereka melihat dunia, cara mereka berinteraksi, bahkan sampai ke pola pikir mereka. Hidup di dunia digital itu, ya kayak koin, punya dua sisi. Di satu sisi, banyak banget hal positifnya. Bisa nemu komunitas online yang suportif, akses ke informasi apapun jadi gampang banget, dan jadi panggung buat ekspresiin diri. Tapi, di sisi lain ada bayangan gelapnya, perundungan siber, rasa takut ketinggalan atau FOMO yang nggak ada habisnya, dan tekanan konstan yang bikin cemas dan stres. Angka-angka ini nunjukin seberapa dalam mereka tenggelam di dunia digital. 95% punya smartphone. Lebih dari setengahnya online minimal 4 jam setiap hari. Ini bukan lagi sekedar kebiasaan, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup. Dan yang paling penting, banyak penelitian nemuin ada hubungan yang kuat antara waktu di depan layar yang tinggi ini dengan naiknya tingkat depresi dan kecemasan. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Kita akan beralih ke sebuah solusi yang mungkin nggak kepikiran sama sekali, sebuah sumber daya yang ternyata sangat relevan buat mengatasi dilema digital ini. Sebelum lanjut, penting nih kita samain dulu pemahaman kita. Waktu kita bilang spiritualitas, ini bukan melulu soal agama yang formal ya. Ini lebih ke pencarian pribadi yang lebih luas akan sebuah makna. Soal gimana kita terhubung dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan alam, atau bahkan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Ini pengalaman yang universal banget. Dan ternyata, spiritualitas itu bukan hal yang asing buat Gen Z. Malah sebaliknya, 77% dari mereka merasa diri mereka itu spiritual. Ini bukan cuma pilihan gaya hidup loh, ini adalah bagian penting dari identitas mereka yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Dan kekuatan dari hubungan spiritual ini bukan cuma soal rasanya enak aja loh, ada buktinya. Riset ilmiah menunjukkan kaitan yang sangat nyata. Semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang, biasanya semakin rendah gejala depresinya, semakin rendah risiko bunuh dirinya, dan juga semakin rendah penyalahgunaan obat-obatan. Ini adalah faktor pelindung yang terbukti secara data. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling intinya. Di titik inilah dunia digital dan dunia spiritual bertemu. Dan di sini juga kita akan menemukan sebuah gap atau kesenjangan yang jujur aja cukup mengejutkan. Pertanyaannya logis banget kan? Kalau sebuah generasi itu hidupnya online, merasa dirinya spiritual, dan lagi berjuang sama kesehatan mental, harusnya ada dong ya aplikasi atau alat digital yang bisa nyambungin ketiga hal ini. Tapi pertanyaannya, beneran ada nggak alat itu? Nah, untuk mencari jawabannya, para peneliti ini benar-benar turun tangan. Mereka melakukan penelusuran besar-besaran, menyisir database penelitian, mencari studi apapun yang secara spesifik membahas gabungan dari tiga hal tadi. Gen Z, kesehatan mental, dan spiritualitas digital. Awalnya sih kelihatannya menjanjikan. Mereka berhasil menemukan 824 studi yang kelihatannya relevan. Ini nunjukin kalau di masing-masing bidang ini sebenarnya ada banyak penelitian yang dilakukan ya. Nah, gambar ini nunjukin proses mereka dengan jelas banget. Mereka mulai dengan 824 artikel, terus buang yang duplikat, lalu mereka filter lagi ratusan artikel berdasarkan judul dan isinya. Mereka benar-benar nyari studi yang fokus di titik temu yang spesifik banget itu.
Dan setelah proses penyaringan yang super ketat itu, dari lebih dari 800 studi, coba tebak sisanya berapa? Jawabannya, cuma 5. Serius, bukan 50, bukan 15, tapi 5. Ini bukan cuma celah lagi, ini udah kayak jurang yang dalam banget di dunia penelitian. Jadi, apa sih sebenarnya yang diungkapkan oleh kelima studi yang super langka ini? Yuk kita coba bedah temuannya lebih dekat. Kelima studi ini, walaupun datang dari berbagai negara, tapi benang merahnya sama. Mau itu di Afrika Selatan, Amerika, atau Kanada, pesannya tuh konsisten. Anak-anak muda ini pengen banget dukungan yang nyambung sama budaya mereka, tapi alat dan riset yang ada sekarang itu masih di tahap awal banget. Kebutuhannya jelas ada, tapi solusinya hampir nggak ada. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Ada ketidaksesuaian yang besar banget antara apa yang Gen Z butuhkan secara spiritual dan mental dengan alat digital yang tersedia untuk mereka. Ini bukan cuma sebuah masalah loh, ini seperti panggilan terbuka bagi para inovator, peneliti, dan siapapun yang peduli untuk segera mengisi kekosongan ini. Oke, kita udah tahu nih, ada masalah, ada gap besar. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Yuk kita lanjut ke bagian terakhir untuk melihat bagaimana kita bisa mulai menjembatani kesenjangan ini. Untungnya, riset ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi juga ngasih semacam peta jalan. Pertama, harus ada yang mengembangkan alat digital baru yang beneran menggabungkan perawatan diri spiritual. Kedua, pastikan alat itu bisa disesuaikan sama budaya penggunanya. Ketiga, masukkan juga topik-topik yang penting buat Gen Z, kayak keadilan sosial dan inklusivitas. Dan yang terakhir, yang paling krusial, harus diteliti secara serius untuk buktiin kalau alat-alat ini beneran efektif atau enggak. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin potensinya. Intinya adalah jemput bola. Datengin Gen Z di mana mereka paling sering ada. Ya, di ponsel mereka. Ini tentang gimana kita bisa manfaatin kemudahan teknologi untuk tujuan yang baik. Ngasih mereka alat bantu untuk kesejahteraan mental yang bisa diakses kapan aja, di mana aja. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin ini. Kita kan sering banget ya nyalahin layar HP sebagai sumber kecemasan kita. Tapi gimana kalau cara kita melihatnya selama ini salah? Gimana kalau alat yang sama, yang mungkin jadi bagian dari masalah, ternyata juga memegang kunci menuju kedamaian? Ini bukan cuma angan-angan, ini adalah tantangan buat kita semua untuk mulai membangun masa depan itu.